Selamat berjumpa dalam tutorial pencak silat atau scoring pencak silat. Baik, dalam pertemuan ini yang pertama harus kita siapkan itu download file PDI yang telah disiapkan. File PDI itu adalah file virtual hard disk di mana sudah lengkap sistem operasi di dalamnya, kemudian aplikasi scoring juga sudah lengkap. Jadi Anda tinggal menggunakan dengan aplikasi VirtualBox. Jadi nanti file PD itu dimasukkan di dalam VirtualBox. Setelah Anda download, misalnya Anda simpan file tersebut di folder, misalnya Anda simpan di folder virtual machine, seperti ini, kemudian di dalam PHD Pencaksilat. Nah, ini filenya yang sudah download ya. Kemudian kalau sudah selesai Anda siapkan itu, Anda download dulu VirtualBox ya. Silakan Anda ke website resminya, kemudian download, pilih kalau sistem operasi Anda adalah Windows, pilih untuk Windows. Baik, syarat utamanya menggunakan VirtualBox ini minimal laptop kita adalah berbasis Core i5 atau yang lebih tinggi dengan RAM minimal 8 ya. Oke, jadi itu syarat utama. Kalau RAM-nya di bawah 8 nanti sulit ya. Bukan tidak bisa, tapi terlalu sedikit alokasi memorinya untuk virtual hard disk kita. Baik, selanjutnya setelah kita download VirtualBox-nya, maka tampilan pertamanya adalah seperti berikut ya. Di mana tampilan VirtualBox seharusnya di sini adalah kosong, namun karena saya sudah ada sistem operasi Ubuntu 1, maka di sini ya sudah terlihat Ubuntu ya. Baik, kalau yang kita kosong, untuk memulainya klik new, kemudian pilih namanya, buat namanya, misalnya kita buat pencak silat. Oke, pencak silat scoring misalnya, scoring, kemudian pilih foldernya mungkin di pencak silat atau kosong saja tidak apa-apa. Kemudian pilih di sini tipe sistem operasinya Linux, kemudian di bawah sini pilih Ubuntu 22 karena OS yang saya install adalah Ubuntu 22. Selanjutnya klik next, kemudian atur memorinya, kalau kita punya 8 GB mungkin kita bisa buat 2 sampai 3 GB. Kebetulan saya ini adalah 16 GB, jadi saya bisa mungkin sampai 8. Kemudian prosesornya pilih 2 prosesor ya, 2 prosesor. Kalau kita punya Core i5 ya 2 prosesor saja. Cuman kalau saya kebetulan Core i7 28 prosesor, maka saya bisa milih 4 ya. Oke, silakan pilih 2 saja. Oke, kemudian klik next, selanjutnya pilih use the exciting virtual host disk file. Jadi pilih yang ini, kemudian pilih klik untuk mencari virtual hard disk-nya, klik ADD, kemudian kita cari yang kita download PDI yang sudah kami distribusikan. Saya simpan di virtual machine sini, kemudian PHD Pencaksilat, kemudian PHD Pencaksilat PDI, klik open. Oke, sudah. Kemudian sudah kita pilih, kemudian pilih choose. Oke, choose. Selanjutnya kita klik next. Ya, ini summary-nya. Ya, kemudian klik finish. Nah, harusnya udah
masuk di sini ya. Kemudian kita atur sedikit. Pengaturan yang pertama, kita atur network-nya. Nah, kita pilih adapter 1, kemudian di sini tertulis secara default-nya adalah NAT atau Network Address Translator. Ya, ini kita pilih bridge ya. Jadi kita pilih bridge, jangan NAT ya. Kita pilih bridge, kemudian kita pilih adapter atau Ethernet yang terpasang di komputer kita yang berhubungan dengan WiFi kita. Jadi di sini kita pilih WLAN-nya. Ya, lihat di sini ada tulisan WiFi ya. Jadi nanti Anda pilih WLAN atau WiFi. Kemudian klik OK. Klik OK. Ya. Selanjutnya sudah kita atur network-nya, kita atur display-nya. Display-nya biar lumayan besar dan tampilannya kita atur ke 144 misalnya ya, atau 146 atau 150, kemudian klik OK. Oke, pengaturan standar ini sudah jadi. Selanjutnya, pastikan komputer kita itu terkoneksi ke access point ya, ke access point yang beralamat di atau di 192.168.1.xx. Jadi alamat dari network kita ini harus kita sesuaikan dengan PHD yang sudah kami buat ya. Karena PHD-nya ini sudah kami setting di 192.168.1.100 ya. Nah, coba kita lihat pengaturan IP address-nya. Keluar adapter ya di sini. Nah, ini kunci pertama. Address kita di sini adalah WiFi kita. Ini kita atur address-nya ya. Jadi adapter option kita di sini ini adalah yang terkoneksi yang WiFi kita, terkoneksi ke access point kita atur address-nya secara manual. Biasanya address itu diberikan oleh access point atau titik pusat dari WiFi kita itu secara otomatis ya, secara otomatis. Namun di sini kita harus memberikan manual, kita berikan manualnya. Jadi di sini kita lihat cara ngaturnya itu edit, kemudian pilih internetnya, TCP/IP-nya, ya, internet protokolnya, kemudian pilih properti-nya, atur nih. Atur address komputer kita 192.168.1.99. Ingat, ini tidak boleh sama dengan 100 karena 100 dipakai oleh sistem operasi Windows Linux kita ya. Baik, jadi ini atur 192.168.1.99. Selanjutnya klik subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya itu boleh dimasukkan. Kemudian DNS-nya juga bisa dimasukkan. Kemudian klik OK. Kemudian OK. Nah, kalau sudah kita atur dari network kita, selanjutnya bisa kita tutup ya. Kemudian coba kita pastikan apakah connect ke, maaf, kita jalankan dulu sistem operasi kita yang sudah kita atur tadi. Ubuntu kita jalankan dengan mengklik start. Tunggu. Ya. Untuk pertama loading itu agak lama. Oke. Nah, ini udah masuk ya.
Oke, selanjutnya kalau sudah masuk, pastikan ya kita sudah tadi terkoneksi ke WiFi ya. WiFi-nya atau akses point-nya itu yang beralamat 192.168.1.x ya. Untuk 1.100 itu sudah digunakan oleh sistem operasi Linux kita, kemudian 1.99 gunakan untuk laptop kita atau address yang lain juga boleh ya. Selanjutnya, setelah sampai ke sini, kita bisa masukkan usernya PSHT, ya. Klik dulu di sini, kemudian usernya PSHT, kemudian tekan enter, kemudian passwordnya PSHT juga. Ingat passwordnya tidak akan ditampilkan, enter saja. Ya, seperti itu. Ini artinya ini sudah masuk ke sistem operasi kita sudah bisa digunakan. Selanjutnya bisa kita cek apakah kita terkoneksi ke server Linux kita dengan klik dengan perintah ping 192.168.1.100. Ya, ini sudah replay ya. Kalau nanti tidak replay, otomatis itu tidak connect ya. Sudah connect, ini udah selesai untuk pengaturan IP address kita, kemudian pengaturan virtual hard disknya, ini udah jalan. Usernya tadi ingat bahwa usernya kita adalah PSHT dengan password PSHT. Ini ya. Selanjutnya, setelah kita sini, kita jalankan dulu. Baik, kita jalankan salah satu server yang akan digunakan di situ adalah WebSocket ya. Jadi kita jalankan WebSocketnya dengan cara kita masuk ke, kita lihat dulu. Nah, itu socket IO ya. Kemudian tik cd spasi socket IO. Kemudian spasi server. Ya, itu ya. cd socket IO kemudian slash server ya. Kemudian kita bisa jalankan servernya dengan mengetik node spasi titik. Kemudian enter. Ya, itu udah jalan ya servernya. Selanjutnya kalau sudah servernya udah jalan, kita tinggal minimize saja ini. Minimize saja ya. Kemudian kita bisa akses. Ya, kita bisa minimize. Kita bisa akses. Ya, akses servernya 192.168.1.100. Nah, istirahat ya. Kemudian kita bisa login ya, dari ini keluar dulu, login kita pilih. Nah, ini ada juri 1, juri 2, juri 3, kemudian ketua pertandingan, kemudian ada dewan yang untuk membantu ketua 1 dan dewan 2, ya kita pilih dewan 1. Ini fungsinya ini dewan 1 ini sebagai timer yang akan mengontrol jalannya aplikasi ya. Jadi nanti kalau wasitnya memberikan aba-aba stop, maka si dewan 1 juga harus menstop aplikasinya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita masukkan passwordnya 12345, kemudian klik login. Nah, di sini ya. Ini kebetulan saya tadi sudah coba, sudah ada nilainya ya. Jadi nanti kalau dia pertandingan mulai, maka ini harus diklik start ya. Kemudian pertandingan selesai, maka ini diklik stop. Ya, kita coba ya. Kemudian start, ya. Kemudian bisa kita klik stop. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba di login sebagai juri ya. 192, oke. 168, 1.100. Oke, nah ini nanti
Kalau login di sini ini pastikan kita menggunakan tablet ya. Untuk juri pastikan menggunakan tablet biar mudah ya. Ini kebetulan untuk perekaman video ini saya hanya contohkan tetap menggunakan browser dari komputer ya. Nanti gunakan tablet, koneksikan ke akses pointnya, kemudian klik address ini di tabletnya, kemudian nanti pilih login juri, misalnya ya ini masih tersimpan login tadi ya, pilih juri 1 misalnya, kemudian masukkan passwordnya 12345, kemudian klik login. Nah ini ya, ini semuanya tidak bisa diakses ya, baru bisa diakses nanti kalau yang kontrol ini nanti di start ya. Jadi ini di start, kemudian baru ini bisa diakses ya. Nah, di sini satu juri tidak akan bisa memberikan nilai ya. Kita contohkan start ya. Kemudian ya coba ya saya refresh dulu untuk halaman halaman jurinya ya. Kemudian saya start ya. Nah, lihat di sini hidup ya, bisa diklik ya, tapi nggak bisa memberi nilai. Nah, nggak bisa memberikan nilai. Ya, nilainya akan tetap ya tidak bertambah. Kenapa? Karena syarat utamanya pemberian baru bisa dicatat nilai ini kalau dua juri eh, memberikan nilai. Baik, lanjut ya. Untuk tutorial berikutnya untuk penggunaan tidak akan dibahas dalam video ini ya. Nanti silakan hubungi tim kami yang akan menjelaskan secara detail apa-apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang harus diakses dan sebagainya ya. Video ini hanya menjelaskan secara teknis bagaimana mempersiapkan servernya sampai bisa diakses dari klien atau dari tabletnya. Jadi pesan saya sekali lagi bahwa akses pointnya harus diatur, DHCP-nya harus bisa memberikan IP address pada network 192.168.1.xx ya. Jadi silakan nanti diatur di akses pointnya ya. Jadi atur manual di akses pointnya, kemudian akses pointnya diatur juga, di set juga agar bisa memberikan IP address ke kliennya. Kemudian nanti tabletnya dikoneksikan ke akses point tersebut. Walaupun tidak ada koneksi internet, ini tidak ada masalah ya. Jadi yang terpenting akses point itu bisa memberikan IP address. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghentikan aplikasi ini Anda harus menghentikan secara manual, masuk kembali ke virtual box-nya ya, masuk ke virtual box-nya, lihat tadi yang kita jalankan tadi ya, server yang kita jalankan, masuk ke sini, kemudian tekan Ctrl C, seperti itu ya, sehingga muncul prompt kembali. Oke, jika sudah muncul prompt untuk mematikan dari server kita, cukup gunakan perintah power off, seperti itu. Oke. Oke, kalau sudah power off, ini nggak bisa lagi kita akses ya. Misalnya kalau kita akses nanti alamat 192, 198.100 itu akan error ya karena memang servernya sudah kita shutdown. Baik, nah demikian dulu petunjuk teknis penggunaan dari uh, scoring ya, aplikasi scoring ini. Untuk lebih detailnya nanti bagaimana menggunakannya silakan hubungi tim kami, nanti akan saya berikan nomor yang bisa dihubungi. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.